Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali Bapak Ibu Saudara-saudara pada kesempatan ini untuk saya menyampaikan pesan firman Tuhan. Kita sudah memasuki bulan November, ya, di minggu pertama November. Tuhan baik bagi kita semua sehingga kita bisa jumpa kembali. Kesempatan ini saya akan menyampaikan firman Tuhan sebagaimana biasanya. Pada setiap minggu saya menyampaikan pesan firman Tuhan baik kepada Bapak Ibu dimanapun berada dan juga jemaat GPD Sola Gracia. Puji Tuhan, saya percaya saudara-saudara semua ada terus dalam pemeliharaan Tuhan. Dan mari sama-sama kita berdoa untuk firman Tuhan yang akan sama-sama kita baca bersama. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk anugerah-Mu bagi kami. Kami ada saat ini karena kemurahan Tuhan. Tuhan yang sudah menjaga, memelihara, menuntun kami sampai kami ada. Kami sudah memasuki bulan November, kami ada karena Tuhan yang sudah menghantar kami. Dan di kesempatan ini kami rindu untuk dilawat Tuhan lewat firman. Firman-Mu yang berkuasa itu kami perlu dalam hidup kami. Sebab itu Bapa, berfirmanlah melalui hamba-Mu, urapi buka rasa firman-Mu dan kepada kami semua yang mendengarkan dan kami sekalian. Lewat firman Tuhan kami dapatkan kekuatan baru untuk terus kami menjadi pribadi yang terus maju di dalam melayani dan mengiring Engkau. Kami bersyukur kami akan mendengar renungkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang menjadi renungan firman Tuhan pada kesempatan ini dalam kitab Galatia pasal 6. Galatia pasal 6 ayatnya yang ke-9 berkata demikian. Galatia pasal 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Ulangi. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara kasih Tuhan, ayat ini adalah bagian dari perkataan yang tertulis di dalam firman Tuhan. Suratan Rasul Paulus kepada jemaat yang di Galatia. Pasal 6 dalam kitab Galatia ini mulai dari ayat 1 sampai ayat yang ke-10 sedikit memberikan sebuah uraian tentang keberadaan jemaat yang ada di Galatia. Kalau kita memperhatikan dalam tulisan firman Tuhan di sini, ada pesan-pesan yang Paulus sampaikan kepada jemaat di Galatia. Termasuk di dalamnya adalah supaya mereka tidak jemu-jemu berbuat baik. Bapak Ibu Saudara, perbuatan baik memang itu sikap moral dalam hidup. Orang di luar sana juga berbuat baik, sama kita juga berbuat baik. Tapi saya mau sampaikan kepada kita bahwa dalam konteks kekristenan, perbuatan baik yang kita lakukan, semuanya itu harus berorientasi karena Kristus. Sekali lagi. Perbuatan baik yang kita lakukan semua berorientasi karena Kristus. Saudara-saudara. Di luar orientasi itu maka perbuatan baik itu tidak akan memiliki nilai kekal. Sebab orang di luar sana juga mereka berbuat baik. Orang tidak percaya kepada Yesus mereka juga bisa berbuat baik. Sama, kita juga berbuat baik. Tetapi yang membedakan adalah perbuatan baik kita itu didasari, diorientasi karena kita mengasihi Tuhan. Alkitab berkatakan dalam tulisan firman Tuhan, sebagaimana apa yang kau lakukan kepada orang yang paling hina sekalipun, dan apa yang telah kau lakukan kepadanya sama seperti yang kau lakukan kepadaku. Maka itu sebabnya Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, Alkitab mengatakan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Saudara, paling tidak dari tulisan di sini akan mengingatkan kepada kita sebuah arti bahwa dalam hidup ini, dalam kita menjalani waktu yang Tuhan berikan, untuk engkau jangan menyanyiakan kesempatan yang diberikan. Iya, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Artinya adalah ada satu proses dalam kehidupan kita yang kita jalani dari waktu datang kepada waktu. Untuk terus tetap, iya, untuk on the track dalam apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup ini. Tetap lakukan. Terus hidup dalam kebenaran, dalam pengertian ayat di sini adalah berbuat baik. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik.
Saudara juga pun di sini bisa mengindikasikan surat Paulus kepada jemaat yang ada di Galatia. Apakah mereka mulai kehilangan kegairahan dalam mereka berbuat baik? Iya. Apakah mereka mulai kehilangan semangat mereka dalam hidup untuk menjadi berkat bagi orang lain? Bisa saja demikian. Saudara, bisa saja demikian. Sehingga Paulus mengingatkan akan hal ini kepada jemaat yang ada di Galatia. Sehingga mungkinkah masalah, persoalan, pergumulan dalam hidup sehingga akhirnya dalam kehidupan manusia kehilangan, kehilangan semangat itu. Tapi firman berkata, jangan kita jemu-jemu berbuat baik. Ayat ini juga pun mengingat saya dan mengingat saudara-saudara sekalian. Sebab perbuatan baik yang berorientasi pada Kristus itu yang Tuhan mau. Karena apabila sudah datang waktunya, sudah datang waktunya. Nah, ini yang saya katakan tadi adalah sebuah proses perjalanan hidup. Sebuah proses durasi di dalam waktu yang Tuhan berikan. Sebab apabila sudah datang waktunya, akan ada saatnya, akan ada waktunya. Kita akan menuai. Puji Tuhan, saudara-saudara. Orang yang terus berbuat baik, maka saya percaya janji Tuhan, segala apa yang kau lakukan dalam konteks hal-hal yang baik, maka suatu saat nanti kemudian firman Tuhan berkata, kita akan menuai dari apa yang kita perbuat itu. Puji Tuhan, amin saudara. Bapak Ibu Jemaat GPD Sola Gracia yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita memang tertantang saudara-saudara di akhir zaman ini. Dalam hal kita mau berbuat baik untuk tidak jemu-jemu. Tidak jemu-jemu. Sebab saudara-saudara kasih Tuhan, tantangan yang kita hadapi di akhir zaman terkadang bisa saja menekan kita sehingga akhirnya tadi saya katakan ada orang mulai kehilangan kegairahan. Sebab dalam perbuatan baik ini saudara-saudara, baik hubungan dengan sesama, terlebih juga pun hubungan kita dengan Tuhan yang harus tetap terus terjaga. Saudara-saudara kasih Tuhan. Dan karena ada banyak masalah, ada banyak pergumulan dalam hidup, akhirnya mulai tergerus. Mulai tergerus apa yang disebut dengan semangat dalam hal berbuat baik, mulai tergerus. Dalam hal kegairahan kita mulai perlahan-lahan mulai menipis, mulai habis. Mari kita mau terus bangkitkan kegairahan itu, semangat itu, saudara. Sebab ada jaminan di dalam firman. Ada janji Tuhan kepada mereka yang terus mau melakukan, dengan tujuan adalah karena saya mau mengasihi Tuhan. Amin, saudara. Dalam hal kita mau mengasihi Tuhan, kita mau tunjukkan bahwa kehidupan saya ini harus jadi berkat bagi orang lain. Itu sebetulnya yang dapat diberikan kesimpulan dari perbuatan baik kita. Untuk menjadi berkat bagi orang lain. Karena akan datang waktunya kita akan menuai. Kita akan menuai artinya dari segala perbuatan baik yang kita lakukan, maka ada berkat tersedia. Ada berkat tersedia. Itu dalam janji firman. Ada berkat tersedia. Lalu berikut yang terakhir di ayat 10. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan. Karena selama masih ada kesempatan. Saudara sekalian, Bu Bapak, bahwa kesempatan yang ada itu bukan punya kita, tapi punya Tuhan, dan kita jalani. Untuk kita jalani. Tapi itu waktu yang Tuhan berikan. Kalau kita masih bisa hidup bernafas, itu kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita bisa jalani. Saudara-saudara kasih Tuhan, sehingga bukan punya kita. Hari ini kita masuk di bulan November, saudara. Waktu yang Tuhan berikan kemarin dan hari ini ada, bukan punya kita. Kita hanya diberi
kesempatan untuk menjalani waktu yang Tuhan berikan itu. Diberi nafas hidup, diberi kesehatan, diberi kekuatan. Saudara-saudara kasih Tuhan, untuk apa tujuannya? Untuk menjadi berkat bagi orang lain. Yang kita katakan berbuat baik, jadi berkat bagi sesama. Karena itu selama masih ada kesempatan. Nah, ibu bapak sekalian, puji Tuhan kita mau bersyukur bahwa kita masih ada kesempatan yang Tuhan berikan. Bagaimana dengan kita mengisi kesempatan yang Tuhan berikan? Apakah kita tetap setia, tetap bergairah dalam melayani mengiring Tuhan? Apakah kita tetap senantiasa tunjukkan sebuah pribadi yang bersungguh-sungguh? Atau sebaliknya, saudara-saudara, kesempatan yang Tuhan beri kita sia-siakan, kehidupan rohani makin menurun, saudara-saudara, kehidupan rohani makin mengalami degradasi dengan segala keadaan. Saya mau sampaikan, mari kita mau bangkit kembali, seperti apa kata firman Tuhan. Karena selama masih ada kesempatan. Kata selama masih ada kesempatan artinya bahwa suatu saat nanti tidak akan ada kesempatan. Saudara-saudara, dan kalau sudah tidak ada kesempatan, maka sudah. Kita tidak bisa buat apa-apa lagi. Selama masih ada kesempatan bagi kita, bagi saudara dan saya. Puji Tuhan. Haleluya. Maka firman berkata, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Puji Tuhan. Haleluya. Amin, saudara-saudara. Saya menggarisbawahi di kalimat di ayat 9 tadi. Jika kita tidak menjadi lemah. Saya berdoa bagi Bapak Ibu kalau mungkin hari-hari ini karena segala pergumulan mulai mengalami kelemahan. Bukan kelemahan secara badani, saudara. Kalau memang badan ini otomatis tubuh badan ini akan menjadi lemah, akan merosot. Tapi kehidupan roh, kehidupan rohani, saudara, firman berkata tidak menjadi lemah. Maka mari terus bangkitkan semangat itu. Amin, saudara-saudara. Bangkitkan terus semangat itu, membangun terus persekutuan itu dengan Tuhan. Saudara-saudara, maka saya percaya Alkitab jamin dalam tulisan firman Tuhan bagi setiap kita yang tetap tunjukkan pribadi yang terus bersemangat di dalam Tuhan, maka Alkitab berkata kita akan menuai apa yang telah kita lakukan. Perbuatan-perbuatan yang baik yang kita lakukan, yang kita tunjukkan kepada Tuhan, yang dapat kita lakukan selama masih ada kesempatan. Maka berkat Tuhan jadi bagian kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Di waktu yang terbatas ini saya sampaikan, kiranya Roh Kudus memeteraikan firman-Nya di dalam kita, untuk kita tidak jemu-jemu berbuat baik. Haleluya. Apapun kondisi dan keadaannya. Mungkin engkau mendapat tantangan, tekanan, sindiran. Terus kita mau tunjukkan bahwa kita adalah pribadi yang harus jadi berkat bagi orang. Haleluya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman-Mu pada kesempatan ini, Bapa, untuk mengingatkan kami. Seperti apa yang Kau mau, bahwa untuk kami terus menjadi pribadi, jadi berkat bagi orang lain. Tidak jemu-jemu untuk berbuat baik, walaupun kondisi sulit sekalipun. Kami mintakan Tuhan berikan kekuatan. Kami minta Tuhan berikan mampuan atas kami. Jemaat Tuhan yang mendengar tayangan ini, Tuhan, lihat setiap semua mereka. Waktu yang Tuhan berikan kepada mereka, yang Tuhan berikan kepada kami, untuk kami menjalaninya itu, dengan terus kami setia, dengan terus kami sungguh-sungguh, menaruh harap dan menaruh percaya. Terima kasih Bapak, Hamba berdoa menyerahkanlah umat-Mu dalam tangan-Mu. Bapak, Ibu, suami, istri, anak-anak, semua kami. Sebab kami percaya di dalam Tuhan ada jaminan, pengharapan kami, pertolongan kami, berkat-berkat yang memberkati kami. Terima kasih Bapa di sorga. Kami bersyukur untuk kesempatan ini. Dan jemaat GPI Solo Gracia dimanapun berada, juga pun Tuhan melawat mereka semua Bapak. Terima kasih, serahkan dalam tangan-Mu. Berkat Tuhan jasmani rohani penyertaan pertolongan Tuhan jadi bagian mereka sekarang sampai selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Sampaikan salam saya untuk dimanapun saudara-saudara berada. Haleluya.